Kita bisa lihat di sini Bapak Ibu, sudah tidak ada lagi anak-anak yang bernilai C, hanya ada yang B dan A. Nah, setelah seperti ini barulah kita masukkan ke template Excel-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cara muda, guru madrasah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana mengatasi beberapa permasalahan ARD, mulai dari deskripsi yang tidak keluar, kemudian predikat yang masih C atau bahkan D yang menunjukkan standar atau kurang, serta bagaimana mengatasi nilai yang tidak muncul dan beberapa permasalahan yang lain. Oke, langsung saja saya ambil contoh untuk jenjang madrasah tsanawiyah. Pertama kita masukkan dulu username kita. Ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya ya. Nah, oke. Ini sudah masuk kita di dalam menu guru. Tentunya pertama kita setting KKM ya. Kalau KKM sudah, bobot juga kita harus setting. Kita lihat dulu bobotnya di sini berapa. Nah, ini sudah ada ya, bobot itu totalnya yang penting 100. Nah, kemudian input nilai. Nah, input nilai ini, setelah klik input nilai kita pilih mata pelajarannya. Saya mau isi yang fikih, kita klik yang cari ini, kemudian kita pilih kelasnya. Ini ada dua kelas, 8D dan 8E. Saya mau masukkan ke input nilai 8E. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kalau kita input di sini nilai-nilainya, baik secara langsung maupun menggunakan template Excel, kadang kita tidak tahu apakah total nilainya itu sudah cukup atau belum, nanti predikatnya apa ya. Maka kita memerlukan bantuan atau kita buat Excel bantuan ARD ini ya. Nah, kebetulan saya sudah buat aplikasi bantuannya itu seperti ini. Nah, ini ya, nanti kita coba praktekkan bagaimana penggunaan aplikasi ini ya. Saya hapus dulu, nanti saya jelaskan dari awal ya. Oke ya, pertama kita ambil dulu lah ini ya, kita ambil template-nya supaya nanti kita mudah dalam menggunakan ARD-nya ya. Nah, untuk kita mengisi menggunakan template, kita klik di sini import Excel ya. Nah, kemudian di sini ada yang warna abu-abu, unduh template, kita klik di sini. Nah, ini sudah terdownload. Ini biasanya ke folder download. Atau kalau bingung, kita klik yang ada panah ini, kita lihat di show in folder. Nah, ini dia ya. Oke. Nah, kemudian kita copy ini, kita copy atau kita pindahkan saja, atau kita buka langsung juga tidak apa-apa. Nah, kita buka aja dah ya biar cepat. Nah, ini ya tampilannya ini. Dan disinilah kita akan mengisi. Tapi di sheet ini, di folder ini atau di file ini tidak ada totalnya ya. Rata-ratanya berapa kan nilai kita ini. Maka kita bantu dengan ini support Excel yang kita buat. Ini sebenarnya jumlah kolomnya sama ya, ini saya sembunyikan saja ya, supaya nggak terlalu panjang. Kalau kita buka di sini dengan cara di blok dua-duanya ini unhide. Nah, ini panjang juga nah. Ya, ini rumus semuanya sudah saya set. Kita kembalikan dengan Ctrl Z. Nah, kita masukkan di sini dulu supaya nanti kita tahu RPH-nya berapa, dan setelah kita masukkan nilai partnya berapa nanti ketahuan, oh ini nilai sudah
mampu ya. Nah, bagaimana caranya untuk menggunakan aplikasi ini? Pertama kita setting dulu bobotnya ya. Ini bobot di sini ya. Pokoknya hanya diisi pada yang berwarna putih ini ya, yang putih saja. Yang warna-warna lain jangan diisi. Tadi kita sudah lihat di aplikasi ARD tadi kan, bahwa bobot dari mata pelajaran fikih itu tadi adalah 60/40. Kalau dilihat seperti ini. Nah ya, totalnya berapa? 100 kan, sudah pas. Kemudian KKM masih kosong. Di sini masih belum terbentuk C itu berapa minimal. Tapi setelah kita isi di sini, di KKM akan terlihat. Kita isi KKM saya tadi 70. Nah, setelah kita isi KKM 75, maka jika 75 itu sebagai KKM, maka anak yang nilai akhirnya 75 sampai dengan 82 nanti predikatnya C. Ya. Kalau mau kita kasih anak itu predikatnya B, maka kita beri nilai 83 sampai 90 rata-ratanya ya, di rata-ratanya di nilai akhirnya ini, baik nilai akhir keterampilan maupun pengetahuan. Seperti ini. Kita bisa input di sini satu-satu nilainya. Misalkan Abdul Chandra, kita tulis nilainya 80, PH1, materinya apa? Misalkan di sini materi haji umroh. Tapi sebaiknya kita sudah siapkan daftar ya, nanti keterampilannya juga sama ini, melafalkan niat haji dan umroh. Nah, seperti ini kan ya. Kemudian nilainya misalkan di sini 90. Ini otomatis sudah terbentuk ya. Coba Bapak Ibu perhatikan di sini. Sudah terbentuk, tapi nilainya predikatnya masih D. Kenapa? Karena ini belum ada nilai semesternya yang kita masukkan. Misalkan kita cuma punya dua ini. Jadi minimal ada satu nilai pengetahuan, satu nilai keterampilan. Kalau nanti nggak diisi nilai keterampilannya, maka nanti nilai keterampilan di raport 0. Itu tidak tuntas dia. Minimal ada dua seperti ini. Boleh di sini, boleh keterampilannya di sini, tidak ada masalah. Yang penting ada satu nilai pengetahuan, ada satu nilai keterampilan minimal ya. Artinya minimal itu boleh lebih. Kalau pengetahuannya mau 2, 3, 4 sampai 12 juga ada apa, sampai 15 ya. Nah, kemudian ini kita coba bikin yang minimalnya aja. Nanti saya kasih kopiannya langsung biar cepat ya. Kemudian kita masukkan nilai PAT-nya. Ternyata PAT dia, nilai semesternya dia itu dapat 70. Nah, maka nanti nilai akhir dia di rapot itu pengetahuannya 76 ya. Kemudian keterampilannya 82. Loh, kenapa kok jadi rendah? Padahal nanti 80 dan 90. Ya, karena bobot. Nah, bobotnya ini tadi. Ketika kita rubah bobotnya, misalkan bobot RPH ini 80. Ya, 80. Ini misalkan sisanya 20. Nah, nilainya berubah. 78, 86 ini tuntas dia nilai akhir. Nah, jadi akan sangat berpengaruh bobot ini tadi, apalagi kalau KKM-nya kita rubah, jelas berpengaruh. Kalau KKM-nya kita ganti 60, ya dia otomatis tuntas semua, karena ini tadi berubah di sini. Nah, inilah kita pentingnya menentukan KKM dan bobotnya ini dulu. Nah, kemudian kita jadikan acuan ini nilai-nilai predikatnya. Oke ya, saya kembalikan dulu 60, 40. Nanti saya juga akan jelaskan bagaimana mengantisipasi kalau nilainya kurang. C, kita mau rubah lebih, tapi kita mau berikan rasa keadilan, anak yang lain juga kita angkat. Nah, nanti di support Excel ini saya sudah siapkan ada konversi di sini, ada konversi
bagaimana supaya kalau si A dinaikkan 2, yang lainnya naik juga. Oke ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, untuk lebih cepatnya saya ambil saja daftar nilai yang sudah saya buat. Nah, seperti ini. Ini daftar nilainya. Kenapa di sini kita bikin 2? Ya, ini masih dalam support Excel 2020. Karena kadang nilai siswa kita di absen ya dengan nilai daftar yang dibuat oleh operator ERD itu bisa beda. Nah, kita harus cek dulu. Kalau kita tidak cek, nanti ada anak yang dirugikan, ada anak yang diuntungkan karena urutan nilai. Kita masukkan urutan nilai ini, ternyata daftar nama di absen ini dengan di ARD berbeda, maka nanti nilainya bisa tertukar. Ya, bisa tertukar. Nah, makanya kita cek dulu. Oke, kita cek dulu. Ini nama yang ada di daftar absen saya. Seperti ini, ada satu anak yang sudah pindah. Nah, ini penting, siapa tahu nanti di ARD itu muncul atau dia tidak muncul lagi. Nah, itu kita perlu cek. Tadi sudah kita buka yang ini ya. Ini nilai ini masih kosongan ya. Oke, kita ambil dulu yang ini. Datanya kita ambil. Kita mau cek urutannya sudah benar atau belum. Siapa tahu ada belum benar, maka nilai itu kita rubah susunannya seperti susunan yang di ARD. Oke, kita cek di sini. Nah, kita copy pastekan di sini ya. Paste di sini. Nah, kita sandingkan ya. Ini sama ya. Sama jumlahnya sama. Tapi perhatikan di sini. Ini beda ya. Nah, berarti ini ada yang terselisih. Ini bisa jadi karena yang paling bawah ini mungkin anak baru ya, sehingga kan urutannya sudah berbeda. Nanti kita lihat posisinya dia di ya, dan tadi sampai A nya tadi ya, si sama. Nah, ini ya, dia pindah tapi masih ada. Jadi nanti ini nilainya jangan diisi ya, kosongkan aja. Nah, ini di sini Nabil, di sini Muhammad Faris ya, maka kita tukar ya, nilainya Ahmad Faris di sini Muhammad Faris. Nah, ini yang kita harus ya, berarti Nabilnya kita turunkan coba ya, kita turunkan seperti ini juga kita turunkan. Nah, seperti ini, baru nilainya Faris kita naikkan ya, nilainya Faris. Nah, ya, Faris kita naikkan. Nah, ini sama kan, kita cek lagi, sama ya, sama. Nah, sudah sama. Nah, kalau sudah sama seperti ini, barulah kita copy ya, kita cek, kita masukkan, copy aja, ambil, copy, kita masukkan di support ARD yang biasa itu ya. Oh, di sini ini ya. Nah, nilai yang sini kita copy aja, bisa juga copy paste langsung ya. Ini nah ya, ini kenapa nilainya tidak muncul ya. Nah, ini karena ada masih hijau-hijaunya, ini tidak muncul. Caranya memunculkan ini, kita blok sampai sini. Ini kan ada warna yang ada tanda seru, kita klik yang panahnya ini, kita klik convert to number. Nah, berubah kan. Ini kenapa enggak ada, karena ini tidak ada nilainya ya, biarin aja. Lalu yang ini tadi keterangannya apa,
H1. Memahami tata caranya kita copy, pindahkan, Ctrl V atau paste ini ya. Baru kita tarik aja ini, kita tarik sampai batas di sini. Nah ya, kemudian keterampilannya ada enggak yang PH1? Ada ya, kita ambil nilainya, atau kita copy dulu ini keterangannya, kita copy Ctrl C atau ini ya, dan kita pindahkan ke sini, paste. Ini bisa kita tarik sampai ke bawah sini ya. Nah seperti ini, baru nilainya di sini kita lihat, klik sini, nilainya kita ambil H1, kita copy. Nah kita copy, Ctrl C atau klik yang ini tadi, taruh di sini, paste. Nah ini ya, kalau nggak ada hijau-hijaunya berarti mau. Kemudian kita lihat lagi nilainya, ini yang P2 keterangannya kita ambil dulu, masukkan di sini ya, baru daftar nilai, copy, kita pastekan di sini. Nah ini bisa juga kita klik pojoknya sini. Nah ya, ini belum, masih ada biru-birunya ya, atau biru hijau ya, hijau-hijaunya. Oh panjangnya ke bawah, tarik aja ya, ini kita blok untuk kita supaya munculkan nilainya ya. Ini otomatis nilai akan berubah di sini. Ini masih DD karena mungkin belum kita masukkan nilai pasnya ya. Kemudian apakah masih ada nilai lain? Masih ada satu ya, P3. Ini memahami makanan. Kita copy, masukkan di sini, tarik ya, Tiara. Nah, kemudian kita ambil nilainya nih. Nah, sini. Nah, kalau ada ininya langsung aja kita klik sini, converse ya. Nah, supaya terbaca. Kemudian terakhir nilai partnya. Nah, ini part atau pasnya, kalau di sini satu pas, kalau terakhir pas. Kita copy ini, masukkan di sini. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan di sini, nilainya masih seperti ini, banyak yang tidak tuntas. Nah, sekarang kita coba dulu, kita angkat supaya nilainya ya yang DD hilang ya. Caranya seperti apa nih? Masih coba lihat, banyak nilai mati ya, nilainya rendah. Kalau prakteknya ini sudah agak lumayan. Coba kita angkat dulu di sini. Nah, kita copy dulu ini Bapak Ibu, kita copy, kita mau naikkan ya, naikkanlah siannya, kita dongkrak. Gimana dongkraknya? Di sini, di konversi, masih di sheet yang sama, di support yang sama, konversi. Nah, kita pastekan di sini namanya Alay, aplikasi konversi nilai. Nah, kita pastekan di sini Bapak Ibu seperti ini. Nah, ini ya, sampai yang 32 siswanya, yang ini kita hapus. Nah, dari data yang tadi, terendah itu 40, tertinggi 86. Nah, karena ini rapot kenaikan kelas, saran saya ya ini kita naikkan, apakah menjadi 75 itu masih C, 82 masih C, malah paling tidak itu 83 ya, 83 kalau mau jadi B semua ya di nilai ini. Nanti pun itu akan berpengaruh dengan yang lain, maka ini saya kasih 85, yang ininya saya tambah 10 juga, 96 lah, 96. Bapak Ibu perhatikan di bagian sini, nah berubah Bapak Ibu. Nah, nilai ini kita copy, nah seperti ini
kita pastikan jangan langsung ke sini, karena ini nilainya masih banyak koma-komanya. Ini nilainya banyak koma-koma, Bapak Ibu. Di sini kita pastikannya di sini. Ubah dulu kedua digit. Ini kalau kita lihat nilai aslinya ini. Nah, yang 88 ini aslinya yang 87,5. Nah, kan sulit terbaca di sistem ini. Jadi kita copy di sini, kita ambil 2 digit depannya. Nah, ini jadi yang ini. Sini. Nah, baru ini yang kita copy, pindahkan ke sini, klik kanan, paste spesial yang ini ya, yang 1 2 3. Nah, ini belum terbaca, kita rubah ke converse number. Nah, ini sudah predikatnya, sudah yang ini AA semua. Nah, ini kenapa masih CD? Karena di sini yang masih bermasalah di nilai pengetahuannya ini. Kalau nilai keterampilan sudah tidak ada masalah, maka kita perbaiki dulu di sini. Kita baiki, kita copy, kita konversi dulu. Konversi, masukkan ke sini. Nah, nih, tadi ada yang terendah 22, ada yang tertinggi 95. Nah, kita mau naikkan 85 terendah, jangan 96, tambahlah ya, karena ini ada siswa yang sudah 95 kan, kita tambahin lah di sini menjadi 98. Nah, otomatis berubah di sini ya. Nah, jadi anak-anak yang 95 tadi nilainya dari 94. Itu konversi keadilannya ya. Kita copy seperti tadi, copy dulu ya, copy. Nah, baru pindahkan ke sini dulu, oke, paste 1 2 3 ini. Nah, baru ini yang kita copy, kita pindahkan ke sini. Nah, setelah kita rubah, masih ini, kita perbaiki yang sini lagi. Ini kita copy, pindahkan ke konversi. Misalnya ini nilai asli, ini sudah tetap aja, copy, paste spesial di sini, kita copy, sampai di sini aja ya, di sini aja, ini 32 kan. Ke sini. Kompos gambar. Nah, ini tapi masih ada yang CC ya. Nah, berarti ini bermasalah di sini. Ini juga perlu kita kompos. Nah, ini kita copy, konversi ya, nilai aslinya sini. Ini kita copy, masukkan ke sini, paste 1 2 3, kita ambil di sini, kemudian kita kembalikan ke sini lagi, 1 2 3. Nah, oke, sekarang kita bisa lihat di sini Bapak Ibu, sudah tidak ada lagi anak-anak yang bernilai C, hanya ada yang B dan A. Nah, setelah seperti ini barulah kita masukkan ke template Excel-nya yang ini.
insya Allah kalau sudah kita masukkan ke sini, nanti kita upload aman ya. Oke, kita masukkan nilainya yang tadi ya, kita masukkan dari tempat yang ini, kita copy, masukkan ke template-nya tadi nih. Nah, langsung paste aja, otomatis ini kan kosong ya, kosong. Hapus aja yang ini ya, ini hapus ya. Kemudian nilai apa tadi, keterampilannya ya, kita hapus saja. Keterampilannya yang ini, keterampilannya ini terpisah ya, posisinya nggak berdekatan begini. Kita lihat di sini. Nah, di sini ya, ke materinya ya. Ini. Hati-hati Bapak Ibu kalau ngeklik itu pastikan di nomor 1 ya. Ini. Kemudian itu bukan proyek tapi praktek saja ya. Maka nilainya yang di sini. Prakteknya. Copy. Masalah. Nah, ini ya. Oh ini ya, ini ya, yang sampai salah copy ya. Copy. Ini tadi praktek, bukan di proyek ya. Praktek. Nah, seperti ini. Baru PH2 materi sama PH-nya di sini. Klik ini, bisa langsung dua-duanya. Copy. Pindahkan ke sini, terus yang ini copy juga, pindahkan ke yang ketiga ini ya. Setelah itu jangan lupa untuk di save. Nah, setelah di save kita tutup. Nah, lalu kita buka ARD kita tadi ya, kita masukkan tadi kan, kita import sini, klik import 8E, kita browser, kita cari tempatnya tadi di mana, berarti kan di download ya sini. Nah, ini kita masukkan. Nah, ini baru kita simpan. Nah, nilainya masuk Bapak Ibu, nilainya masuk, berhasil ya, masuk. Nah, ya. Oke, selanjutnya kita masukkan nilai akhirnya ya. Kita akhir, kita klik ini, kita masuk sini, pilih, kita cari, lalu kita buka yang ini, input nilai ini. Nah ya, ini masih 00 kan, 00, RPH nya belum muncul. Kenapa belum muncul? Karena tadi kita belum klik yang apa namanya, sinkronnya atau rekapnya belum. Kita coba kembali ya. Kalau belum muncul itu berarti kita tadi kelupaan klik di sini. Nah, ini tadi belum kita klik, jadi kita klik dulu sini rekap supaya muncul di nilai akhir. Nah, kalau sudah rekap seperti ini biasanya muncul. Kita lihat nilai akhir ya, nilai akhir, pilih, cari, input nilai. Nah, muncul kan, muncul ya, deskripsi juga muncul. Ini tinggal kita masukkan nilai part. Nilai akhir tidak muncul kalau partnya nanti belum kita masukkan ya. Oke, kita masukkan dulu, kita
tadi belum ya, belum kita ambil template-nya, belum ya. Oke, kita ambil template-nya dulu. Ini template, ini sudah masuk. Nilai akhir video ini ya. Nah, ini kita buka. Kita masukkan yang nilai partnya tadi, nilai partnya di sini. Nah ini nilai partnya ini kita copy, masukkan di sini ya. Ini setelah itu kita simpan, baru kita tutup. Nah, kita kembali ke ARD, kita browser nilai akhir yang ini, run, simpan. Oke, nah ini partnya sudah, tapi nilai akhirnya belum. Cara memunculkannya, kita klik sinkronkan nilai akhir. Sinkronkan, nah, berhasil. Nah, sekarang sudah muncul. Kita bisa cek nilainya, tidak ada lagi yang C. Nah, ya, nah, semuanya nilainya A, B, A, B, A, B. Oke, Bapak Ibu, ini sudah selesai tugas kita sebagai guru untuk masukkan nilai di kelas 8E tadi ya. Terima kasih. Jadi itulah beberapa cara memunculkan deskripsi, kemudian supaya tidak ada lagi predikatnya C, kemudian tambahan aplikasi ini. Bagi Bapak Ibu yang menginginkan aplikasi ini, silakan buka deskripsi dari video ini di YouTube ini. Nah, di situ akan ada link untuk downloadnya. Ya, terima kasih sudah menyaksikan, dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan berikan komentar yang positif yang mendukung agar channel kita ini semakin bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.